Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan belajar terkait balok yang diberikan beban merata penuh pada bagian atasnya. Di sini kita memiliki sebuah contoh balok dengan bentang 17 meter. Kemudian pada bagian kiri dan kanannya kita berikan tumpuan sendi dan roll. Dan pada bagian atasnya kita berikan beban merata sebesar 5 ton per meter searah gravitasi. Kita diminta untuk menentukan reaksi tumpuan, menghitung gaya dalam, dan menggambarkan gaya dalam yang terjadi. Sebelum kita melakukan perhitungan, terlebih dahulu kita harus mengidentifikasi dari struktur ini dengan memberikan reaksi-reaksi yang terjadi pada tumpuan dan memberikan beberapa notasi pada titik tertentu. Pada balok ini kita berikan 3 buah titik tambahan yaitu titik C pada seperempat bentang, D pada setengah bentang, dan E pada 3/4 bentang dengan harapan kita ingin mendapatkan nilai dari gaya dalam yang terjadi pada posisi tersebut sehingga pada akhirnya kita dapat membandingkan perilaku dari balok ini terhadap balok dengan beban terpusat sebelumnya. Dalam mengerjakan balok dengan beban merata, kita akan menerapkan konsep yang telah dituliskan pada bagian tengah slide ini. Jadi, beban merata yang telah kita ketahui sebelumnya akan kita konversi seolah-olah menjadi beban terpusat. Kemudian, beban terpusat ini akan kita identifikasi letak titik beratnya, dan yang terakhir, pengerjaan dari kasus ini akan tipikal seperti halnya pada materi-materi sebelumnya. Untuk dapat memperjelas konsep dari pengerjaan ini, kita akan cermati ilustrasi yang ditunjukkan pada gambar. Jadi pada bagian atas, di sini kita memiliki balok yang telah kita bahas sebelumnya, dan untuk mengerjakan kasus ini, kita akan melakukan konversi, yaitu konversi dari beban merata Q menjadi beban terpusat P. Jadi, konversi ini dapat dilakukan dengan mengalihkan nilai dari beban merata Q dengan bentangan dari beban merata tersebut. Jadi, karena pada kasus ini beban meratanya bekerja dari titik A sampai B, sehingga bentangan beban ini adalah L. Sehingga apabila kita ingin mengkonversi beban merata Q dengan bentang A hingga B, kita dapat sederhanakan menjadi P sama dengan Q dikalikan L. Dengan demikian, beban merata yang telah kita konversi tersebut akan hilang dan digantikan dengan P tersebut. Nah, di manakah letak dari titik berat dari beban merata tersebut? Nah, P ini terletak pada bagian tengah dari bentangan beban merata. Jadi karena beban merata ini berangkat dari titik A hingga titik B, sehingga P akan berada pada titik D, di mana titik D ini adalah titik tengah dari bentangan A dan B. Setelah kita lakukan konversi dari beban merata menjadi beban terpusat, balok ini akan lebih mudah untuk dikerjakan. Hal yang pertama kali dikerjakan adalah menghitung reaksi tumpuannya. Jadi, untuk menentukan reaksi tumpuan, di sini caranya tipikal ya, dengan materi-materi sebelumnya. Jadi, kita dapat menerapkan 3 prinsip kesetimbangan gaya dalam, yaitu sigma momen sama dengan 0, sigma gaya vertikal sama dengan 0, dan sigma gaya horizontal sama dengan 0. Nah, contohnya di sini, apabila kita ingin mencari tahu nilai dari reaksi arah vertikal di titik B, kita dapat menganggap sigma momen di titik A sama dengan 0. Nah, berarti dalam perhitungan ini akan ada 2 gaya dan reaksi yang diperhitungkan, yaitu P yang merupakan hasil konversi dari beban merata dan
RB yang merupakan reaksi yang akan kita cari. Jadi, P ini karena searah dengan gravitasi sehingga rotasinya akan searah dengan jarum jam terhadap titik A. Sementara RB akan memutar berlawanan dengan arah jarum jam. Sehingga P memiliki operasi positif, RB memiliki operasi negatif. Nah, sekarang kita lihat cara mengerjakannya di sini. Jadi, untuk menghitung sigma momen di titik A, berarti kita membutuhkan gaya dikalikan lengannya. Nah, gayanya di sini karena kita sudah ketahui P itu adalah Q kalikan L, maka gayanya kita taruh saja Q dikalikan L. Kemudian lengannya berapa? Lengannya itu adalah sejarak A hingga D. Atau dapat dikatakan dalam kasus yang spesifik ini adalah L/2. Kemudian untuk RB standar, berarti RB adalah gayanya itu, lengannya adalah sepanjang bentangan dari balok ini. Sehingga pada akhir perhitungan diperoleh RB sebesar 42,5 ton arahnya terbukti ke atas. Selanjutnya kita ingin mencari nilai dari RA atau reaksi arah vertikal di titik A. Kita dapat mencari nilai RA dengan menerapkan prinsip kesetimbangan gaya vertikal sama dengan 0. Jadi di sini diperoleh nilai RA sama dengan RB sama dengan 42,5 ton arahnya ke atas. Sementara karena di sini tidak bekerja gaya horizontal sama sekali, maka HA dapat ditentukan nilainya sama dengan 0. Setelah kita selesai menghitung reaksi-reaksi yang terjadi pada tumpuan, kita dapat melakukan rekapitulasi dari reaksi yang terjadi. Jadi di sini terdapat RA pada titik A dan RB pada titik B yang bernilai sama. Setelah selesai, kita dapat mulai menghitung gaya dalam yang terjadi pada balok ini, yang dapat kita mulai dengan menghitung gaya normalnya. Karena sepanjang balok ini tidak terjadi gaya horizontal sama sekali, maka dapat kita tuliskan NA sama dengan NB sama dengan NC sama dengan ND sama dengan NE sama dengan 0. Selanjutnya adalah menghitung gaya geser. Nah, yang membedakan cara perhitungan pada balok dengan beban merata dan beban terpusat adalah pada kasus beban merata seperti ini, kita akan melakukan perhitungan gaya geser pada setiap penggal dari bentangan baloknya. Jadi perhitungan ini akan mirip-mirip dengan perhitungan momen yang telah kita lakukan pada materi-materi sebelumnya ya. Jadi kita mulai dengan menghitung gaya geser pada titik A. Gaya geser pada titik A, kontributornya adalah RA. Berarti nilai dari gaya geser di titik A sama dengan RA sama dengan 42,5 ton arahnya ke atas, berarti dia positif. Kemudian besarnya gaya geser di titik C. Dalam perhitungan gaya geser di titik C, kita akan lakukan 2 kali, yaitu DC kiri dan DC kanan. Nah, untuk perhitungan gaya geser di titik C di sini berarti hanya memperhitungkan bentangan sepanjang A sampai C saja. Berarti gaya atau reaksi yang diperhitungkan hanyalah RA dan sepenggal beban merata sepanjang A hingga C. Karena di sini arahnya berlawanan, RA ke atas, beban merata ke bawah, makanya nanti perhitungannya diselisihkan. RA positif, yang ke bawah dia negatif. Berarti DC kiri sama dengan RA dikurangi Q dikalikan LAC. Berarti dia ingin mengkonversi beban merata Q yang sepanjang A hingga C. Makanya Q dikalikan LAC. Nilai dari DC kiri adalah 22,5 ton. Kemudian masih pada titik C, kita mau lihat pandang kanan. Pandang kanan. Di sini karena tidak terdapat
beban terpusat yang mengakibatkan adanya perubahan nilai gaya geser, sehingga DC kanan sama dengan DC kiri, sama dengan 22,5 ton. Selanjutnya kita ingin menghitung nilai dari gaya geser di titik D. Nah, berarti bentang yang akan kita akui adalah dari titik A hingga titik D saja. Sementara pada perhitungan yang sebelumnya yaitu di titik C, kita sudah mendapatkan nilai DC kanan ya. Berarti nanti tinggal perhitungannya dilanjutkan saja untuk mendapatkan DD kiri, itu berarti DC kanan dikurangi dengan beban merata sepanjang C hingga D. Atau di sini ditunjukkan 22,5 dikurangi 5 yaitu Q-nya kalikan 4,5 yaitu jarak dari C hingga D. Sehingga diperoleh DD kiri sama dengan 0. Kemudian bagaimana dengan DD kanan? Nah, karena di titik D ini tidak terjadi beban terpusat, maka nilai dari DD kiri sama dengan DD kanan atau sama dengan 0 di sini. Selanjutnya kita ingin menghitung gaya geser yang ada di titik E. Nah, berarti bentangan yang kita perhitungkan adalah dari A hingga E. Yang sebelumnya kita sudah mendapatkan nilai terakhir yaitu DD kanan. Berarti untuk mendapatkan gaya geser di titik E pandang kiri, itu berarti tinggal dikurangi saja DD kanan dengan Q kalikan LDE. Diperoleh di sini minus 22,5 atau 22,5 ton negatif. Kemudian sama, karena tidak terdapat beban terpusat pada titik E, maka DE kanan itu sama dengan DE kiri sama dengan 22,5 ton negatif. Kemudian untuk nilai gaya geser di titik B, yaitu pada tumpuan roll di sini, berarti kita hanya melanjutkan perhitungan dari DE kanan. DE kanan tadi tinggal kita kurangi lagi dengan beban merata sepanjang E hingga B. Sehingga diperoleh angka gaya geser pada titik B kiri adalah 42,5 ton negatif. Kemudian yang terakhir pada DB kanan, di sini karena terdapat RB sehingga nilainya adalah min 42,5 plus 42,5 sama dengan 0. Nah, ini sekaligus membuktikan bahwa perhitungan gaya geser kita sudah benar. Nah, selanjutnya kita ingin menghitung nilai momen pada tiap titik penting yang telah kita tentukan. Nah, kita mulai dulu dari titik A. Nah, titik A merupakan titik yang paling mudah karena berada pada bagian ujung sebelah kiri dari balok. Dan setelah dari titik A ini tidak ada bentangan balok lagi dan beban-beban yang bekerja sebelum titik A. Maka nilai momen di titik A sama dengan 0. Kemudian kita mulai menghitung nilai momen di titik C. Nah, berarti kalau kita menghitung momen di titik C, kita menganggap bentangan yang akan diperhitungkan adalah dari A hingga C. Berarti nanti akan ada RA yang akan memutar searah dengan jarum jam terhadap titik C, dan nanti juga akan ada beban merata sepanjang A hingga C memutarnya nanti adalah berlawanan arah jarum jam. Sehingga sesuaikan saja operasinya. Contoh di sini MC sama dengan RA dikalikan lengannya adalah LAC. Kemudian dikurangi dengan beban meratanya, Q dikalikan LAC, itu baru dapat P-nya. Lengannya berapa? Lengannya berarti separuh dari LAC, berarti LAC per 2. Sehingga diperoleh momen di titik C sama dengan 130 ton meter. Dan nilainya di sini positif, momennya positif, berarti serat tariknya ada di bagian bawah. Kemudian, tipikal ya, perhitungan momen pada titik D. Berarti reaksi dan gaya yang diperhitungkan di sini adalah ada RA yang memutar nanti searah jarum jam terhadap titik D ya. Kemudian ada juga beban merata dari A hingga D.
Berarti LAD itu nanti yang diklaim memutarnya berlawanan arah jarum jam. Sehingga di sini diperoleh momen di titik D adalah 180,625 ton meter. Positif juga. Kemudian di titik E berarti bentangan yang akan diperhitungkan adalah dari A hingga E. Berarti reaksi dan gaya yang akan diperhitungkan adalah RA di sini, searah jarum jam, dan beban merata, berlawanan arah jarum jam. Diperoleh angkanya 130 ton meter. Positif. Nah, ternyata perhitungan dari MC dan ME di sini sama ya, hasilnya 130 ton meter positif. Karena memang strukturnya ini simetris. Jadi menghasilkan momen yang nilainya sama seperti dicerminkan. Kemudian sama halnya dengan MA, nilai MB karena ini strukturnya paling akhir di ujung. Tidak ada bentangan lagi setelah B, tidak ada beban lagi setelah B, maka MB sama dengan 0. Setelah kita selesai menghitung gaya dalam yang terjadi pada setiap titik-titik yang telah kita tentukan, kita dapat mulai menggambarkan bidang gaya dalam yang terbentuk. Nah, sebelumnya kita salin terlebih dahulu setiap angka yang diperoleh pada tiap titik-titiknya, mulai dari gaya normal, gaya geser, hingga momen. Kita mulai dari gaya normal. Karena balok ini tidak bekerja gaya horizontal sama sekali, maka gaya normal pada seluruh titiknya sama dengan 0. Maka bidang gaya normalnya hanya dapat kita gambarkan dengan garis lurus dan disertai dengan angka 0 pada ujung sebelah kiri dan ujung sebelah kanannya. Kemudian, terkait gaya geser. Bidang gaya geser yang terbentuk dari balok dengan beban merata menerus dan penuh yang kita kerjakan saat ini adalah berupa distribusi yang linier dari ujung sebelah kiri hingga ujung sebelah kanan. Distribusi yang linier ini terbentuk karena balok ini hanya bekerja beban merata, yang wujudnya adalah segi 4 penuh dari kiri hingga kanan. Nah, berbeda dengan distribusi yang dibentuk oleh balok dengan beban terpusat, di mana kalau kita ingat, balok dengan beban terpusat cenderung membentuk distribusi yang konstan ya, angkanya. Kemudian dia akan mengalami perubahan gaya geser pada titik di mana bekerja beban terpusat. Nah, karena di balok ini hanya bekerja murni beban merata, maka distribusi yang dibentuk dari bidang gaya gesernya adalah linear, alias garis lurus dari kiri hingga kanan. Kemudian yang terakhir adalah terkait bidang momen. Di sini kalau kita lihat nilai dari MC dan ME itu sama. Hal ini disebabkan karena pembebanan yang diberikan pada balok ini simetris. Tidak terjadi asimetrikal dari beban yang bekerja. Nah, apabila kita gambarkan bidang momennya ini akan membentuk kurva parabolik atau parabol. Apabila kita mengingat kembali balok dengan beban terpusat, distribusi yang dibentuk dan pola yang terbentuk dari bidang momennya adalah berupa linier. Karena ini bekerja beban merata, maka distribusinya adalah parabol. Nah, pada titik D di sini terjadi transisi antara gaya geser positif menjadi gaya geser negatif. Nah, sehingga pada titik di mana gaya gesernya sama dengan 0, itu akan terjadi momen maksimum. Yang dalam hal ini besarnya adalah 180,625. Jadi dalam perhitungan-perhitungan selanjutnya, harap teman-teman mewaspadai apabila menjumpai adanya peralihan nilai dari gaya geser dari positif ke negatif atau negatif ke positif. Nah, pada titik di mana gaya geser sama dengan 0 itu dicurigai dan dimungkinkan terjadi momen maksimum. Nah, kita baru saja menyelesaikan perhitungan dari balok yang telah diberikan beban merata penuh
dari ujung kiri hingga ujung kanan. Stepnya sama persis seperti pada materi sebelumnya, hanya saja di sini kita berikan sebuah pendekatan tambahan untuk mengkonversi adanya beban merata menjadi seolah-olah beban terpusat. Jadi, pesan saya harap teman-teman mencermati bagian-bagian tertentu dan banyak latihan agar perhitungan-perhitungan selanjutnya dapat dengan mudah untuk diselesaikan.